Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat segenap Dewan Juri, yang saya hormati saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Saya Arifin Harefa, peserta lomba berpidato pelajar SMA Negeri Pintar Provinsi Riau. Izinkan saya berpidato dengan judul Pentingnya Pendidikan di Zaman Modern. Sebelum saya memulai, saya awali dengan sebuah pantun. Sungguh indah bunga bermekar, tumbuh sebatang di sebuah pulau. Dunia takkan pernah bersinar jika pendidikan tak punya kilau. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, zaman modern, era industri 4.0. Lalu apa hubungannya dengan pendidikan? Pendidikan adalah sarana strategis untuk meningkatkan kualitas suatu bangsa. Oleh karena itu, kemajuan suatu bangsa dapat diukur dari kemajuan pendidikannya. Semakin maju pendidikan sebuah bangsa, maka peradaban negara tersebut akan semakin tinggi. Sebaliknya, jika pendidikan bangsa tersebut rendah, otomatis peradaban negara tersebut juga rendah. Bicara perihal pendidikan, kita semua pasti sudah tahu betapa pentingnya pendidikan itu. Pendidikan, keterampilan, dan pengetahuan adalah salah satu dari sekian banyaknya modal yang harus kita miliki, yang harus kita punyai agar bisa hidup di zaman modern ini. Pendidikan adalah senjata utama sebagai kunci utama untuk memecahkan hampir semua masalah, semua tantangan yang kita hadapi di kehidupan sehari-hari kita pada zaman modern ini. Saat ini terbukti perubahan dalam segala aspek pada abad ke-21 ini. Pada abad ini, kita menghadapi tantangan yang lebih kompleks dengan berkembangnya teknologi informasi. Tuntutan perubahan dunia yang begitu dinamis dan begitu cepat memaksa mendorong semua elemen agar mampu beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman. Beradaptasi yang dimaksud di sini adalah memiliki daya saing, mampu meningkatkan daya saing, terutama bagi generasi muda. Daya saing yang bagaimana? Tentu saja generasi yang memiliki kualitas, yang memiliki keunggulan. Indonesia memiliki ratusan juta jiwa penduduk, memiliki kuantitas yang luar biasa, begitu besar. Jika kuantitas yang besar ini memiliki kualitas yang tinggi, dibarengi dengan kualitas yang tinggi, saya percaya Indonesia lebih dari kata mampu untuk menghadapi zaman modern ini. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kualitas generasi muda yang unggul? Jawabannya hanya satu, menciptakan generasi muda berkualitas dan unggul hanya dengan pendidikan. Nelson Mandela, seorang pejuang hak asasi manusia dan presiden kulit hitam Afrika Selatan yang pertama, berkata, "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Tanpa pendidikan dunia tidak akan pernah berubah. Tanpa pendidikan dunia tidak akan pernah menikmati betapa luar biasanya zaman ini. Pendidikan adalah tonggak dari semua kemajuan yang bisa kita raih saat ini, yang bisa kita rasakan saat ini. Indonesia memiliki tokoh Ki Hajar Dewantara. Ia dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara merupakan sosok pejuang pendidikan Indonesia. Ia membawa pengaruh yang sangat besar bagi pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara mampu menjadi pendobrak, mampu menjadi patriot dan pejuang pendidikan pada masa penjajahan. Bisa kita bayangkan bagaimana sulitnya berjuang pada masa penjajahan. Langkah kita dibatasi, kita tidak bisa bebas kemanapun. Tapi Ki Hajar Dewantara mampu menjadi sosok pejuang pendidikan Indonesia. Lalu bagaimana dengan kita saat ini yang hidup di zaman serba canggih, serba modern, bebas? Apakah kita yang hidup dalam kemerdekaan akan melalaikan perjuangan Ki Hajar Dewantara?
Kita tidak lagi diminta untuk mengangkat senjata. Yang kita perlukan adalah meningkatkan kualitas dengan pendidikan kita. Kita tidak perlu lagi bertempur di medan perang. Indonesia hanya butuh orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang berkarakter. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saat ini kita sering mendengar dan dihebohkan dengan istilah industri 4.0. Apa itu industri 4.0? Dan apa hubungannya dengan pendidikan? Era industri 4.0 ditandai dengan peningkatan digitalisasi industri dan juga automasi di berbagai sektor. Menariknya, pendidikan adalah salah satu kunci penting pemenuhan kebutuhan industri. Tidak heran jika permintaan terhadap akses pendidikan yang berkualitas terus meroket dari tahun ke tahun. Dunia saat ini tengah dihadapkan dengan disrupsi pekerjaan di berbagai lini industri. Permintaan akan individu dengan penguasaan keterampilan baru pun menjadi sebuah keniscayaan, menjadi sebuah kewajiban bagi setiap perusahaan. Sebagai contoh, dalam dunia teknologi, beberapa tahun yang lalu, mungkin jenis pekerjaan seperti spesialis big data atau analisis data belum dibutuhkan. Tapi saat ini pekerjaan tersebut muncul dan kita bisa bekerja di pekerjaan tersebut. Setidaknya kita harus mampu mempersiapkan diri untuk bekerja yang pekerjaannya saat ini belum ada. Mampu menyelesaikan setiap tantangan, setiap masalah yang masalah dan tantangannya saat ini belum ada. Pendidikan setidaknya harus menyiapkan generasi yang seperti ini. Generasi yang siap bersaing dengan kualitas yang tinggi. Era revolusi industri 4.0 mengubah cara pandang tentang pendidikan. Perubahan yang dilakukan tidak hanya sekedar cara mengajar, tetapi jauh yang lebih esensial daripada itu, yaitu perubahan cara pandang terhadap konsep pendidikan itu sendiri. Dunia akan semakin berkembang dengan ilmu dan teknologi mutakhir. Dunia berubah begitu cepat dan begitu dinamis. Lalu apakah kita mampu mengambil andil dalam hal ini? Apakah kita siap menghadapi hal tersebut? Jawabannya ya jika kita berkualitas dan tidak jika kita tidak berkualitas. Menjadi orang yang berkualitas hanya dengan satu cara, yaitu pendidikan. Dengan pendidikan kita mampu, dengan pendidikan kita bisa menjadi orang yang unggul dan berkualitas. Dengan pendidikan kita bisa menghadapi era revolusi industri 4.0. Pendidikan adalah modal kita untuk mengubah dunia. Ingat, membentuk generasi yang unggul dan berkualitas hanya dengan pendidikan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Jika terdapat kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, sekian dan terima kasih.